Menguak kontroversi Firdaus Oiwobo, pengacara sensasional yang tak pernah sepi sorotan. Dunia hukum di Indonesia kerap diwarnai oleh sosok-sosok kontroversial, dan salah satu nama yang tak pernah lepas dari perbincangan publik adalah Firdaus Oiwobo. Dari ruang sidang hingga layar media sosial, ia terus mencuri perhatian dengan berbagai pernyataan dan tindakannya yang mengejutkan. Siapa sebenarnya Firdaus Oiwobo? Mengapa ia kerap terlibat dalam berbagai polemik? Berikut adalah rangkuman kontroversi yang membuat namanya menjadi sorotan. 1. Naik meja saat sidang Rasman Nasution. Salah satu insiden yang paling mengejutkan adalah ketika Firdaus Oiwobo membuat kegaduhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Rasman Nasution. Tak disangka, Firdaus sampai naik ke meja sidang, yang kemudian menuai kritik dari banyak pihak, termasuk pengacara kondang Hotman Paris. Aksi ini dianggap mencoreng wibawa pengadilan dan memicu perdebatan sengit di dunia hukum. 2. Minta tes DNA untuk Galaskai. Dalam perseteruan panas antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat terkait hak asuh Galaskai, Firdaus dengan tegas berada di pihak Dodi Sudrajat. Ia bahkan mendesak Haji Faisal untuk melakukan tes DNA guna membuktikan bahwa Gala benar-benar anak kandung dari mendiang Bibi Ardiansyah. Namun, Haji Faisal dengan tegas menolak permintaan tersebut, yang justru semakin membuat kontroversi ini berkembang luas di media. 3. Membela dukun dalam perseteruan dengan pesulap merah. Masih di tahun 2022, nama Firdaus kembali ramai diperbincangkan saat ia terlibat dalam konflik antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Ia memilih membela Gus Samsudin serta para dukun yang merasa dirugikan oleh aksi pesulap merah yang kerap membongkar trik mereka. Yang lebih mengejutkan, Firdaus mengaku mengenal seorang dukun yang bisa menghidupkan orang mati. Pernyataan ini sontak menuai berbagai reaksi di media sosial. 4. Laporkan Erin Taulani ke polisi. Pada tahun 2019, Firdaus kembali menjadi buah bibir setelah melaporkan Erin Taulani, istri dari Andre Taulani, ke pihak kepolisian. Laporan ini terkait dugaan penghinaan terhadap Capres Prabowo Subianto di media sosial. Kasus ini menjadi viral dan membuat namanya semakin dikenal luas oleh publik. 5. Mengklaim sebagai paman Nadia Arifta. Di tahun 2021, Firdaus kembali menjadi sorotan setelah mengklaim bahwa dirinya adalah paman Nadia Arifta, perempuan yang saat itu ramai dikabarkan memiliki hubungan dengan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo. Klaim ini tentu mengundang banyak pertanyaan, terutama karena tidak ada konfirmasi dari pihak Nadia Arifta mengenai hal tersebut. 6. Ancam laporkan Raffi Ahmad dan Andre Taulani. Tak hanya itu, Firdaus juga sempat membuat pernyataan mengejutkan dengan mengancam akan melaporkan Raffi Ahmad dan Andre Taulani ke polisi. Alasannya? Ia merasa keberatan dengan penggunaan gelar Sultan yang disematkan kepada kedua artis tersebut. Firdaus mengklaim bahwa ia mendapat mandat dari para sultan di Indonesia untuk menegur siapapun yang menggunakan gelar tersebut secara sembarangan. 7. Mengaku keturunan Kesultanan Bima. Dalam salah satu pernyataannya, Firdaus menyebut dirinya berasal dari Kesultanan Bima. Namun, klaim ini langsung dibantah oleh Dewi Ratna Mutslisa Mandiara, cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Perdebatan mengenai asal-usul Firdaus ini pun sempat memanas di berbagai platform media sosial. 8. Dapat dukungan untuk maju sebagai Gubernur Jakarta. Nama Firdaus semakin melejit ketika ia mendapatkan dukungan dari Laskar Dukun Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, dalam berbagai pernyataannya, Firdaus yakin bisa menang telak dalam kontestasi politik, terutama jika berhadapan dengan Kaesang Pangarep. 9. Minta Polrestabes Surabaya bebaskan Ivan Sugiamto. Dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok Firdaus_Oiwobo, ia meminta kepada Polrestabes Surabaya untuk membebaskan Ivan Sugiamto, yang menurutnya terjerat kasus ringan. Firdaus menilai bahwa penanganan kasus Ivan terkesan berlebihan, seperti menangani seorang teroris atau pelaku tindak pidana berat. Pernyataannya ini kembali menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Dengan sederet kontroversi yang terus bermunculan, Firdaus Oiwobo seolah menjadi sosok yang tak pernah lepas dari sorotan. Sebagai seorang pengacara, ia kerap mengambil posisi dalam berbagai kasus yang menjadi perhatian publik. Entah itu karena keberanian, strategi hukum,
atau sekadar mencari popularitas, yang jelas, namanya selalu menarik untuk diperbincangkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Firdaus Oiwobo sosok yang berani membela kebenaran, atau justru seorang figur yang gemar mencari sensasi? Jawabannya tentu tergantung dari sudut pandang masing-masing.